Sebaya muda, ambillah kertas dan pena, yakinkan dirimu merubah dunia. Tulislah namamu di atas legenda, layangkan cintamu di angkasa, hujamkan kakimu di marcapada, bergetarlah dunia. Oh, oh. Halo kalian yang C, G, K, yang cantik, ganteng, juga keren. Oke, ada adekku yang CGK. Kembali kakak akan coba lagi memberikan sesuatu buat kamu, ya, sesuatu banget. Ya, soal yang menarik, menantang, dan beda. Oke, kakak perkenalkan lagi soal tentang rangkaian listrik. Ya, kalau kamu nggak pengalaman mengerjakan soal ini, kelihatannya ribet banget adik-adikku semuanya ya. Karena bisa saja kamu mengerjakannya pakai hukum Ohm. V sama dengan I kali R. V sama dengan I kali R. Oke. Bisa saja kamu mengerjakannya pakai hukum Ohm itu. Tapi adik-adikku, kalau kamu perhatikan dengan seksama, dengan cermat, kita bisa menyederhanakan rangkaian ini ya menjadi bagian-bagian yang kita kenal. Ya. Oke, kakak nggak pakai rumus ini. Karena kalau kita pakai rumus ini, kita harus hati-hati membagi kuat arusnya. Karena di situ begitu kuat arus masuk di sini ketemu cabang. Ya, ketemu cabang lagi. Oke? Agak membingungkan di situ kalau kita nggak hati-hati. Tapi kakak mau kasih cara gampangnya. Nah, cara gampang ini adalah pinter-pinter kamu melihat rangkaian itu. Oke ya? Baik. Kakak akan bacakan soalnya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 resistor, 6 hambatan yang tersusun seperti itu. Ya. Nilainya masing-masing hambatan itu katanya 24 ohm. Oke, pertanyaannya adalah berapa hambatan dari titik A ke B alias hambatan total sebetulnya ditanya ya. Bisa juga ditanya adalah hambatan total. T. R AB berapa? Oke ya. Yuk. Kakak mau kasih cara gampangnya begini. Nah, pinter-pinterlah kamu melihat ya rangkaian itu. Nah, sebetulnya rangkaian itu adalah gabungan antara rangkaian jembatan Wheatstone. Ada unsur jembatan Wheatstone di situ, ya. Nah, kalau ada unsur jembatan Wheatstone di situ, maka kita harus tahu aturan-aturannya, adik-adikku ya. Nah, kebetulan nih semua hambatan sama, ya. Jadi sebetulnya kalau hambatan itu sama semuanya, ini bisa dipastikan deh, ya bisa dipastikan. Kita singgung sedikit nih jembatan Wheatstone. Ini sebetulnya jembatan Wheatstone ini deh, ini jembatan Wheatstone ini ya. Nah, kalau kita tahu itu jembatan Wheatstone, soal itu jadi gampang deh, ya, gampang diselesaikan. Yuk, kita selesaikan dulu yang rangkaian jembatan Wheatstone-nya. Jembatan Wheatstone. Ya. Oke. Di video sebelumnya kakak sudah jelaskan, sudah terangkan jenis-jenis gambaran dari jembatan Wheatstone. Jenis-jenisnya. Salah satunya seperti ini. Ya. Kan sebetulnya jembatan Wheatstone yang paling familiar alias viral kan yang gini deh. Kamu mungkin taunya yang gini saja. Nah ini
rangkaian jembatan Wheatstone yang paling viral. Jadi kalau misalkan kalian atau kamu semuanya ketemu soal seperti ini, nggak masalah, udah pasti ya. Nah, tapi kemudian ya bentuknya dirubah seperti ini. Ini jembatan Wheatstone juga deh. Jadi kalau misalkan biasanya ya yang bentuk viral itu kan dituliskan di sini R1. Ini R2. Ini R3. Ini R4, ini R5. Begitu juga deh dengan rangkaian soal kita. Ini kan boleh juga kita tulis R1. R2, ini R3, ini R4, ini kan R5. Nah, gitu. Ya. Oke. Jadi kenalilah bentuk-bentuk jembatan Wheatstone, karena begitu kamu kenal, kamu nggak akan bermasalah kalau ketemu rangkaian jembatan Wheatstone. Oke ya. Yuk, jadi dia punya aturan untuk menyelesaikan rangkaian jembatan Wheatstone. Kalau perkalian ini sama ini, ya, jadi kakak tulis ya. Kalau perkalian antara R1 dikali R3 sama dengan R2 kali R4, gitu ya. Kebetulan sama tuh, R1 kali R2, R1 kali R3 24 ohm dikali 24 ohm sama dengan R2 kali R4 24 ohm kali 24 ohm, gitu ya. Kan sama tuh. Nah, kalau sama berarti kata teorinya R5-nya boleh dibuang. Ya, jadi kalau misalkan sama gitu ya. Oke, R5-nya dibuang. Gitu. Ya. Kenapa R5-nya dibuang? Karena arus yang lewat 5 itu 0. Kalau arusnya 0, maka V5-nya juga 0. Gitu ya. Jadi nanti kalau ada soal misalkan ada di situ kalimat soalnya begini, I5-nya ternyata 0 katanya, atau V5-nya 0, berarti R5-nya bisa dibuang. Karena persyaratannya dari sebuah hambatan bisa dihitung adalah jika hambatan-hambatan itu jika hambatan-hambatan itu dilalui arus, maka hambatan itu tidak boleh kita buang. Ya, oke. Selanjutnya dengan demikian R5 ini kita buang atau ini kita buang. Ya, jadi rangkaiannya seperti ini deh. Oke, kita lihat ya, kita susun ulang. Jadi dengan demikian rangkaiannya bisa dengan mudah kamu analisis ya. Karena R5-nya kita buang, rangkaian jadi gini. Nah, gitu rangkaiannya. Makin jelas banget itu, makin dengan mudah kamu melihatnya ya. Bagaimana? Nih dia. Ini ternyata di seri. Ya, ini pun di seri ternyata tuh. Nah, yuk kita serikan. 24 tambah 24 berarti ini 48 di sini ya, 48 ohm. Nah, ini juga gitu, 24 tambah 4. Nah, ya, ini juga 48. Dengan demikian, ya, kita bentuk lagi susunannya menjadi lebih sederhana lagi. Yuk dengan demikian, ya. Jadi rangkaiannya gini. Nah, ini tetap kakak bikin di sini titik AB ya. Jadi rangkaiannya gini. Ini kakak bikin titik AB, gitu ya. Ada 48 yang di atas. Jadi kakak bikin gini aja deh, boleh juga. Ya. 48. Ada 48 yang di sini. Nah, kemudian ada 24 yang di sini. Ini adalah ini deh. Ya. Oke, jadi 24 ini adalah yang ini. Nah, dengan demikian semakin mudah kita mengerjakannya. Ternyata hambatan-hambatan itu setelah kita sederhanakan rangkaiannya, ternyata dia di paralel. Dengan demikian
Kalau untuk susunan paralel, maka rumusannya gini deh, hambatan total antara titik A dan B adalah tinggal kita jumlahkan tapi secara seper. Jadi 1/48 ditambah 1/48 ditambah 1/24. Ya, kakak yakin kamu nggak menemukan masalah untuk hitung seperti ini, ya. Samain aja penyebutnya. Ambil 48. 48 dibagi 48 1, 48 dibagi 48 1, 48 dibagi 24 2. Oke, dapatnya 1/RAB adalah 4/48. Oke, kita majukan dulu ya. Setelah kita lihat tuh, tinggal kita tulis ulang lagi di atas. Jadi 1/RAB alias 1/R total adalah 4 dibagi 48. Yuk kita bagi dengan cara kita balik aja, sama dengan 48 dibagi 4 sama dengan ketemu 12 ohm. Oke, itulah hasil yang diinginkan dari soal seperti ini. Kelihatannya memang soalnya agak-agak keriting deh ya, tapi kalau kita cermati, kita lihat dengan hati-hati, oh ternyata dia adalah ada bagian yang menjadi jembatan Wheatstone, gitu ya. Dan kalau kita tahu ada yang menjadi jembatan Wheatstone, maka sisanya ini adalah rangkaian jembatan Wheatstone di paralel dengan ini, gitu ya deh ya. Oke, jadi lihat lagi lah bentuk-bentuk macam-macam dari jembatan Wheatstone supaya kamu nggak ketipu ya di video kakak sebelumnya. Oke, segitu dulu adik-adikku. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Tetap semangat. Semangatnya jangan pernah habis. Oke? Mulailah segalanya hari ini, esok kian jauh berlari. Yeay, awalilah dari yang tersederhana. Yakinkan dirimu merubah dunia. Oh, oh.